anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, ini Ibu akan membuat video yang kedua. Untuk materi pertama ini, Ibu akan menerangkan cara pembuatan resep. Kemudian nanti yang materi kedua, prakteknya seperti apa. Nah, ini sebenarnya anak-anakku sudah punya modulnya, cuman saja karena belum diambil, jadi ini saya tuliskan di sini. Untuk cara mengerjakan resep sudah saya posting, tapi nggak ada salahnya di sini saya ulang. Jadi ini resep pertama adalah resep cara membuat serbuk. Nah, kemudian ini resepnya di sini, resepnya di sini saya bacakan. Resipe Tanalbin 0,3, Lactosem 0,3, Misovac pulveris DTD nomor 10, STDD P1 Prodinda. Nah, kalau mau mengerjakan resep harus dilihat dulu resepnya sudah lengkap atau belum. Kalau untuk resep ini sudah lengkap, sudah ada tandanya R, ada bahannya, ada jumlahnya. Kemudian di sini juga sudah ada dibuat berapa, ada aturannya dan ada pro-nya. Nah, untuk sementara ini resepnya saya terangkan dulu. Kalau mau mengerjakan resep, setelah resep ini kita lihat dibaca satu persatu dulu apa tuh artinya. R resipe. R sekali lagi kepanjangan dari resipe. Resipe artinya ambillah, artinya ambillah. Kemudian Tanalbin 0,3. Loh, 0,3 itu 0,3 apa? Kalau di dalam resep tidak disebut satuan, artinya gram. Jadi Tanalbin 0,3 gram bahannya. Kemudian yang kedua, Lactosem 0,3 gram. Terus ini ada M. M itu kepanjangan dari measure. Measure artinya campurlah. Kemudian ini di sini ada F. F itu kepanjangan dari fa, artinya buatlah. Terus DTD. DTD itu kepanjangan dari tulisan Ibu baik banget ini. Thales, ini L, Thales dosis. Thales dosis. Artinya serahkan dengan takaran. Dengan takaran apa? Dengan takaran tersebut di atas ini, nomor 10, sebanyak 10 bungkus. Jadi campurlah, buatlah, pulv itu serbuk, campurlah, buatlah serbuk dengan takaran tersebut di atas sebanyak 10 bungkus. Terus ini di bawah ada STDDP1. S itu kepanjangan dari signa. Signa artinya tandailah. T itu kepanjangan dari ter, artinya 3. DD itu di dia. Di dia artinya sehari. Tandailah 3 kali sehari. P itu pulveris, serbuk 1 bungkus, artinya tandailah 3 kali sehari 1 bungkus. Jadi diluweskan, bukan ditulis 1 serbuk, tapi 1 bungkus. Nah, jadi saya bacakan dari atas, berarti ini Prodinda kan untuk Dinda pasiennya. Ambillah Tanalbin 0,3, Lactosem 0,3, campurlah, buatlah serbuk dengan takaran tersebut di atas sebanyak 10 bungkus. Tandailah 3 kali sehari 1 bungkus untuk Dinda. Itu artinya resep. Nah, sekarang kemudian urutan cara mengerjakannya. Nah, di materi teori praktek ketiga kalau tidak salah sudah saya posting. Jadi ini semua bahan yang ditimbang harus ditulis di samping resep. 0,3 kali 10. Ini kan tadi kan serahkan dengan takaran tersebut di atas 10 bungkus. Berarti semuanya ini masing-masing nanti dikalikan 10. Berarti ini juga 3, ini juga 3.
Jadi masing-masing bahan nanti menimbang 3 gram, menimbang tanalbin 3 gram, menimbang laktosem 3 gram. Setelah itu baru dicampur. Bagaimana cara mencampur? Nanti di materi kedua Ibu akan mencampurkan caranya mencampur bagaimana. Cuma di sini tanalbin itu berwarna, laktosem itu putih. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam mortir yang putih dulu, kemudian baru yang berwarna, karena nanti untuk indikator homogenitas serbuk. Nah, sehingga cara pembuatannya menimbang laktosem 3 gram, dimasukkan ke dalam mortir yang bersih dan kering. Ini syaratnya bersih dan kering. Kemudian menimbang tanalbin 3 gram, masukkan ke dalam mortir tadi yang berisi laktosem tadi, sepertiga kira-kira, tidak usah ditimbang, kira-kira sepertiga, kemudian diaduk. Nah, kalau nanti sudah pengadukan sudah rata, baru ditambah lagi sepertiga, Cuman yang harus diperhatikan, pengadukan itu coba kamu perhatikan, nanti gunanya di resep yang kedua. Kamu laktosem sudah di mortir nih, kemudian ditambah tanalbin sepertiga, kamu aduk set, oh belum homogen. Nah itu terus nanti dikumpulkan dulu ke tengah lagi, pakai mika dikumpulkan ke tengah, diaduk lagi set. Oh kok belum homogen, dikumpulkan lagi, diaduk yang ketiga set. Oh sudah homogen. Artinya apa? Artinya mencampur serbuk itu paling tidak 3 kali pengadukan. Nah, kenapa ini Ibu sampaikan? Karena apa? Kalau nanti mencampur serbuk putih dengan putih, kita nggak tahu sudah homogen atau belum. Nah, sehingga nanti kalau mencampur serbuk putih dengan putih, yang satu sudah masukkan semua nih di mortir, ditambah putih yang kedua sepertiga. Kamu aduknya harus seperti mengaduk serbuk putih dan berwarna. Jadi 3 kali pengaduan. Diaduk set, ditengahkan lagi. Diaduk lagi set, ditengahkan lagi. Terakhir yang ketiga homogen. Itu maksudnya harus diamati. Nah, kemudian kalau sudah semuanya sudah masuk nih, 3 gram sudah masuk, sudah homogen. Nanti kan mau dibagi menjadi 10. Nah, kalau mau dibagi menjadi 10 kan terlalu banyak, supaya mudah serbuk yang sudah jadi itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Caranya bagaimana? Dinaikkan di atas neraca, asal kiri kanan sudah sama, berarti itu adalah sudah menjadi 2 bagian yang sama. Nah, kalau sudah, baru masing-masing bagian dibagi menjadi 5. Kalau sudah dibagi menjadi 5, kemudian dibungkus. Setelah dibungkus dimasukkan ke dalam pot atau ke dalam plastik, baru diberi etiket. Nah, di sini pasiennya namanya Dinda. Tadi Ibu sudah bilang etiketnya 3 kali sehari 1 bungkus. Bagaimana cara menulis etiket? Cara menulis etiket ini di sini nih kop sekolah. Kemudian di sini adalah nomor resep, nomor 1 misalnya. Di sebelah kiri atas itu nomor resep, jadi nomor resep 1. Kemudian di sebelah kanan atas tanggal. Sekarang tanggal berapa? 31. Tanggal 31 bulan 10 20. Kemudian pro-nya ditulis Dinda di sini di tengah, Dinda. Kemudian ditulis 3 kali sehari 1 bungkus. 3 kali sehari 1 bungkus. Bawah ini paraf. 3 kali sehari, elek banget tulisannya. Sebentar ya. Tak tuliskan. Tulisannya kok jelek sekali. 1 di sini 31 bulan 10 020. Di sini Dinda 3 kali sehari 1 bungkus. Kemudian kanan bawah paraf yang membuat. Nah,
Etiket yang dipakai apa? Di materi sebelumnya saya sudah bilang etiket itu ada putih, ada biru. Karena ini serbuk mau diminum, berarti etiketnya putih. Obat dalam itu putih, obat luar biru. Kemudian sudah ditempel, sudah jadi. Satu resep, menyiapkan resep itu sudah jadi. Tetapi untuk step-step pembuatannya, sekali lagi kamu lihat di teorinya. Jadi menimbang harus satu persatu. Ini yang jelas ini di sebelah kanan. Kemudian setelah ditimbang harus diberi tanda centang. Yang sudah ditimbang diberi tanda centang. Jadi kalau kamu mau menimbang tanabin, kok lihat ada laktos semua sekalian, tidak boleh. Satu persatu setelah menimbang dikembalikan botolnya ke rak, baru menimbang yang lainnya. Nah, kemudian yang sudah diberi apa? Tanda centang. Cara menimbang sudah. Ini saya pikir ini sudah selesai untuk teorinya yang ini. Nanti bukunya sudah ada semua. Jadi anak-anakku tinggal nyocokkan mana yang tidak sama, bisa ditanyakan. Nah, kemudian sekarang ini untuk resep yang kedua. Ini hampir sama dengan di atas, prinsipnya sama. Cuma di sini bahannya dua-duanya itu putih. Jadi cara mencampur mengikuti waktu mencampur serbuk berwarna dengan putih. Seperti tadi, pengadukan pertama, pengadukan kedua, pengadukan ketiga sudah dianggap homogen. Nah, di sini ada bedanya. Yang jelas jumlahnya beda, tapi ini juga di sampingnya harus diberi. Di sini 12, kalau ini tadi kan 10, berarti ini dikalikan 12, berarti 3 gram. Ini dikalikan 12 juga 3 gram. Yang beda lagi di sini, ini T, ini B. Kalau T tadi ter artinya 3, kalau B itu bis artinya 2. Ini perbedaan resep di bawah yang kedua dengan resep yang pertama. Jadi prinsipnya pembuatannya sama, hanya beda-beda seperti ini, caranya juga sama. Kemudian cara menimbang harus dilap sesudah dan sebelum menimbang harus dilap itu kan sudah ada semua. Jadi ini Ibu hanya terangkan resepnya saja. Yang agak berbeda ini resep yang ketiga. Resep yang ketiga ini bedanya ini selalu ada DTD nih. Ini ada DTD. Di sini tidak ada DTD. Di sini nggak ada DTD. Kemudian signanya ini selalu 3 kali sehari, 2 kali sehari. Ini signanya seperti ini, PNN, bedanya itu. Nah, kalau di sini tidak ada DTD, berarti bacanya resiple karboadsorbens. Nah, sama di ini ada lagi satu. Nah, resiple karboadsorbens NBB AA2 Misevapulf nomor 12 SPRN 1 Pro Anto. Berarti artinya ambillah karboadsorben. Berapa kok nggak ada tulisannya di situ? Nah, itu ngikuti ini. AA ini artinya sama banyak. Berarti karbonnya di sini artinya juga 2 gram. Jadi nanti menimbang karboadsorben 2 gram. Kenapa 2 gram? Karena di sini ada AA itu sama banyak. Kemudian menimbang NBB juga 2 gram. Nah, NBB ini nanti di lab nggak ada. NBB itu nggak ada yang etiketnya berbunyi NBB. Ibu sudah bilang bahwa etiket di lab itu adalah nama resmi Farmakope Indonesia. Jadi nanti di sana ini namanya bismutisubnitras. Nanti kalau sudah praktek beneran, Ibu pasti jelaskan. Ini di lab namanya apa? Pasti jelaskan. Hanya saja anak-anakku ya tidak harus melihat buku. Besok kalau ulangan kan nggak boleh buka buku. Kalau ulangan NBB lupa namanya, cari NBB ya sehari tidak ketemu. Jadi harus tahu bahwa NBB itu adalah etiketnya di sini bismutisubnitras. Nah, untuk pembuatannya sama prinsipnya dengan yang di atas. Ini kebetulan berwarna, ini putih. Ya, karbonya berwarna. Karbo itu arang atau nurit, mungkin anak-anakku lebih familiar. Nurit, tablet nurit yang warnanya hitam itu. Ini tapi serbuk. Nimbang karbo ini berwarna.
nimbang NBB. Nah, NBB-nya ini dimasukkan dulu karena ini putih. Terus ini sepertiga seperti yang di atas tadi sampai homogen. Setelah itu di sini suruh membagi sebanyak 12. Berarti setelah homogen dibagi sama banyak kiri kanan. Sudah sama, satu nanti dibagi menjadi 6. Terus etiketnya. Etiketnya karena ini itu obat dalam, berarti menggunakan etiket putih. Tandailah PRN1. PRN itu kepanjangan dari Prorenata. Prorenata. Artinya jika perlu. Tandailah jika perlu 1 bungkus. Maksudnya jika perlu itu apa? Mungkin anak-anak sudah tahu yang namanya norit itu biasanya untuk obat apa? Untuk obat diare. Jadi maksudnya di sini jika masih diare boleh minum 1 bungkus. Cuman ini saya ambil ekstrem saja. Orang diare itu kadang-kadang sehari semalam bisa 20 kali kalau yang parah, bisa 15 kali. Artinya kalau ini 12 bungkus berarti kan habis dalam sehari. Habis dalam sehari 12 bungkus. Nah, menurut teori, kalau ini kebetulan dua-duanya tidak berdosis maksimum. Sehingga seolah-olah kalau ini diminum semua 12 tidak akan overdosis, tidak ada apa? Tidak ada dosis maksimumnya. Nah, namun itu juga sebaiknya dibatasi. Jadi kalau ada signa Prorenata jika perlu itu sebaiknya menanyakan pemakaian maksimum sehari. Jadi ditanyakan pemakaian maksimum sehari. Hanya saja karena ini Ibu belum terangkan dosis, ya pokoknya ditanyakan saja. Tapi besok kalau sudah sampai dosis, kamu akan tahu perlu ditanyakan seperti apa. Jadi ini ditanyakan pemakaian maksimum sehari. Misalnya, ini gurunya menulis maksimum 5 kali sehari misalnya. Nah, sehingga nanti di etiket ditulis seperti ini, etiketnya nomor, tanggal, terus ditulis jika perlu 1 bungkus maksimum 5 kali sehari. Jadi tidak ditulis maksimum 5 kali sehari, tapi nulisnya tetap ditulis ini. Jika perlu 1 bungkus kemudian ditulis maksimum 5 kali sehari. Bawah ditulis para dokter. Ini Ibu sudah terangkan 3 resep yang mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit. Dari atas mencampur serbuk berwarna dan putih, ini putih dan putih. Kemudian ini adalah apabila resep tidak ada DTD. Jadi kalau tidak ada DTD kan ini campurlah buatlah serbuk sebanyak 12 bungkus tanpa DTD. Berarti nimbangnya ya hanya 2, kemudian dibagi menjadi 12. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, Bula tahunnya itu harusnya ada DTD dan tidak bagaimana nanti. Tapi secara gampang ya kalau misalnya ini ada DTD, 1 bungkus kan 4 gram. Nggak boleh. Serbuk itu maksimum 1 bungkus 1 gram. Jadi ini istilahnya nggak masuk akal. Pasti terjadi kesalahan kalau di sini ada DTD. Sehingga DTD itu kalau di sini ada tulisannya DTD, ini harus minta dikurangi. Karena nggak mungkin serbuk kok beratnya 1 bungkus 4 gram. Ini menimbangnya nanti 24, ini 24. Itu keliru, ya. Jadi ini menimbangnya tetap ini menimbang 2, ini juga menimbang 2. Mungkin untuk sesi 1 atau teori yang pertama ini Ibu cukupkan. Kemudian nanti Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara mencampur resep ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.